Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Walau biasanya kajian kita membahas tentang fikih, masih berkaitan dengan fikih taharah, tapi khusus malam hari ini kita bahas tema tentang rezeki dalam perspektif Islam. Kenapa kita angkat tema ini? Ya untuk refreshing, sekali-kali ganti tema biar antum tidak bosan dengan materinya. Karena setiap hari Rabu ketemu fikih terus, ya. Maka sekali-kali kita ganti tema biar lebih fresh. Insyaallah fikih akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Berbicara tentang rezeki, tentu tidak lepas dari semua yang kita pikirkan. Karena semua dari kita pasti berpikir tentang rezeki. Apalagi umumnya kita ini sudah menjadi bagian dari kepala rumah tangga yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk memberikan nafkah kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Tentu rezeki akan menjadi satu hal yang terus kita memikirkannya. Perkara rezeki ini termasuk sesuatu yang harus diperhatikan oleh setiap mukmin. Orang-orang yang beriman kepada Allah berarti dia meyakini Allah Ar-Razzaq. Dengan keimanannya, seorang meyakini Allah adalah zat memberi rezeki. Sehingga seorang yang bertauhid, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tidaklah dia memohon rezeki kecuali hanya kepada Allah. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, apalagi dibangun perbuatannya di atas kejahilan, jauh dari keilmuan. Banyak orang-orang yang terjerumus kepada perbuatan kesyirikan dengan meminta rezeki kepada selain Allah. Yang memohon rezeki kepada zat-zat dia itu merupakan makhluk Allah juga. Minta rezeki kepada para dukun, paranormal, meminta rezeki kepada orang-orang saleh yang sudah mati, meminta rezeki kepada jin dan syaitan penghuni tempat-tempat yang dikeramatkan dan yang lainnya. Nah, ini jauh daripada kata iman. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, antara konsekuensinya tidaklah dia meminta kecuali kepada Allah. Sesuatu yang Rasulullah SAW tanamkan kepada Ibnu Abbas sejak dini. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas pada saat itu masih berusia 7 tahun. Ibaratnya ini Rasulullah SAW sedang menjadi guru TK di saat itu. Rasulullah itu lengkap sekali. Guru untuk lansia dia, guru untuk para pemuda dia, guru untuk para ibu-ibu dan wanita dia, guru untuk anak-anak pun dia, guru TK. Rasulullah SAW mengajarkan hal-hal kepada anak-anak di zaman itu. Di antaranya kepada sahabat Abdullah ibn Abbas
Di antara hal yang diajarkan Rasul kepada beliau, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta sesuatu, minta kepada Allah, termasuk minta rezeki. Kalau engkau memohon pertolongan hanya kepada Allah, termasuk ketika kita sedang kesulitan di dalam rezeki, mohon pertolongannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Selaras dengan firman Allah yang kita baca setiap harinya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Maka kekeliruan yang besar bagi seorang muslimah yang ia meyakini Allah Ar-Razzaq, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dalam surah Ad-Dariyat ayat yang ke-22 Allah berfirman, dan zat yang ada di langit, yaitu Allah Azza wa Jalla, dialah yang menyebabkan rizki bagi kalian sebagaimana Dia telah menjanjikan rizki untuk kalian. Sebab turunnya rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan rizki untuk kita Allah dari langit, sebagaimana itu yang Allah janjikan. Ayat berikutnya Allah katakan, fa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Demi Rabbnya langit dan bumi, sesungguhnya itu merupakan kebenaran yang mutlak, bahwa rezeki itu datang dari Allah saja, sebagaimana itu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan kebenaran sebagaimana yang kalian ikrarkan. Kapan kita mengikrarkan kebenaran itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ruh tertiup pada badan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh kepada jasad kita, di janin ibu-ibu kita, kita sudah punya perjanjian dengan Allah. Di antara isi perjanjiannya, Allah meyakinkan kepada setiap janin yang ditiupkan ruh padanya, siapa Rabbmu? Maka mereka akan menjawab, Rabbi Allah. Dan di antara hal yang sudah diperjanjikan antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, ketika ditiupkan ruh padanya, disebutkan bikat di rezeki. Catatan rezekinya sudah mereka sepakati, ini jatah rezekinya. Dan kita pun menerima jatah rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tu'adun. Dan itulah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan sampai kepada kita. Maka di dalam Islam pun perkara rezeki ini diperhatikan dengan perhatian yang besar. Maka dalam Islam, syariat Islam yang begitu lengkap, luas, mereka juga begitu detail menjelaskan tentang bagaimana konsep rezeki dalam syariat ini. Ada beberapa konsep rezeki yang perlu kita perhatikan sehingga pandangan kita, keyakinan kita dalam bab rezeki tidak salah, tidak keliru. Yang terkadang kekeliruan seorang dalam memandang konsep rezeki yang salah membuat dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada orang berkata, sepertinya Allah enggak sayang sama saya, buktinya rezeki enggak tiba juga. Sampai ada orang yang berkata, saya sudah memohon rezeki kepada Allah bertahun-tahun, tapi sampai sekarang tak kunjung tiba. Apakah Allah zat memberi rezeki? Sampai ada keraguan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa salah konsep dalam memikirkan rezeki dalam Islam? Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, bahwa setiap makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal sekalipun, semuanya sudah diberikan jaminan rezeki oleh Allah. Semua makhluk yang berakal, yang tidak berakal, semuanya sudah mendapatkan jaminan rezeki dari Allah. Ada banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya firman Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Hud ayat yang ke-6. Dan ayat yang serupa ini sering diulang-ulang oleh Allah kalimatnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada makhluk Allah yang bergerak di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini
kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menanggung rizkinya. Ingat bahwa setiap kita rizkinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun di antara kita atau bahkan keluarga kita yang berada di bawah tanggungan kita, istri kita, anak-anak kita, atau bahkan mungkin orang tua yang kita rawat sehingga menjadi tanggungan kita dari segi nafkah, hakikatnya yang memberi mereka rezeki itu Allah. Sementara kita hanya menjadi sebab saja datangnya rezeki bagi mereka. Anak kita setiap hari makan atau tidak? Iya. Istri kita setiap hari makan atau tidak? Iya. Rizki siapa itu? Rizki Allah atas mereka. Loh, bukankah itu yang menyebabkan mereka bisa makan, kita yang mencari nafkah? Iya, kita hanya sebab saja. Kalau Allah takdirkan kita menjadi sebab, iya. Tapi kadang Allah tidak menakdirkan kita saja yang menjadi sebab. Tapi yang jelas, apa yang dikonsumsi, apa yang dimanfaatkan oleh orang-orang di sekeliling kita, itu bagian rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya perantara. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika mentafsirkan ayat ini, beliau membawakan satu kutipan kisah. Ada seorang mengadu kepada salah satu ulama generasi tabi'ut tabi'in. Ada generasi sahabat hidup sezaman dengan Nabi, generasi tabi'in hidup sezaman dengan sahabat tapi tidak bertemu Nabi. Kemudian tabi'ut tabi'in hidup sezaman dengan tabi'in, tidak bertemu dengan para sahabat. Salah satu ulama di zaman generasi tabi'ut tabi'in bernama Ibrahim bin Adham. Seorang datang kepada Ibrahim bin Adham mengadukan tentang kondisi keluarganya, kondisi dia maksudnya. Apa yang dia adukan? Dia mengadu tentang Allah takdirkan dia memiliki banyak anak, sehingga dengan banyak ini dia merasa kesulitan dalam hal rezeki, kesulitan dalam hal nafkah. Banyak anak, merasa sulit nafkahnya, kemudian mengadu kepada ulama. Akhirnya beliau, Imam Ibrahim bin Adham berkata kepada orang ini, kata beliau rahimahullah, ib'ath ilayya minhum man laysa rizquhu 'ala Allah. Kata beliau, anakmu kalau memang ada yang rezekinya tidak ditanggung oleh Allah, kirim kemari biar aku yang memberikan nafkahnya. Kalau ada di antara anakmu berapapun jumlahnya itu atau siapapun anakmu itu yang rezekinya tidak dijamin oleh Allah, kirim ke sini. Fasakana hadzal rajul, maka laki-laki ini terdiam, tidak bisa ngomong. Rezeki anaknya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ngapain dia mengadu? Seorang mukmin hendaknya tenang karena rezeki anaknya ada dijaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki istrinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga laki-laki ini terdiam, diingatkan tentang keimanan dia terhadap rezeki yang Allah takdirkan. Oh iya, istri saya kan juga dabbah, makhluk Allah yang berakal. Pasti Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan rezekinya. Anak-anak saya ini yang sekarang saya anggap mungkin memperlambat datangnya rezeki Allah Subhanahu wa taala, iya, ternyata anak-anak saya jatah rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin itu tenang. Dengan keimanannya yang kuat, dia akan tenang bahwa rezeki dia, istrinya, keluarganya sudah berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama juga mereka menyebutkan, bukan berarti kemudian seorang itu boleh diam-diam saja menunggu rezekinya tiba. Tidak. Prinsip yang kita sampaikan ini tidak mengajarkan kita untuk berpangku tangan, diam tidak bekerja. Keliru. Dengan anggapan kan semua sudah Allah takdirkan, sudah dijamin semuanya. Ada beberapa alasan membantah keyakinan seperti ini. Nah, mungkin ada orang seperti itu. Dia maunya duduk di masjid, berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, sementara anaknya 10 di rumah, nangis-nangis, belum makan, istrinya pun bingung karena tidak ada pekerjaan, tidak ada pemasukan. Kalau ditanya kenapa tidak bekerja, rezeki anak-anak saya kan dijamin Allah. Hal ini bisa kita bantah. Yang pertama, iya benar, semua manusia rezekinya Allah takdirkan. Jangankan yang beriman, yang kafir pun seperti itu. Jangankan manusia, hewan-hewan Allah takdirkan. Yang tidak berakal Allah takdirkan rezeki.
Tapi takdir tentang rezeki ini adalah ghaib. Takdir tentang rezeki kita ghaib atau tidak? Rahasia Allah atau tidak? Bahkan para malaikat tidak mengetahuinya. Kecuali antum sudah diberitahu oleh Allah bahwa jatah rezeki antum itu masih 5 miliar. Ya udah, enggak usah kerja, tenang, insyaallah pasti masih 5 miliar. Dan kita nggak mungkin mati sampai rezeki kita habis kan? Tapi permasalahannya, apakah ada di antara kita yang tahu jatah rezeki kita masih berapa? Tidak ada. Ini bagian dari takdir yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada sesuatu yang belum kita ketahui dijadikan sebagai alasan, keliru. Yang jelas kita disuruh untuk mengambil sebab, berikhtiar untuk mendapatkan rezeki yang Allah datangkan kepada kita. Kalau diam-diam saja, ya tidak akan datang rezeki itu. Yang kedua, Nabi SAW, di mana beliau hidup ketika ayat ini turun, bahkan hidup beliau penuh dengan wahyu. Para sahabat yang hidup sezaman dengan beliau SAW tidak didapati ada riwayat para sahabat nganggur. Tidak ada. Mereka para sahabat itu bekerja. Bahkan para nabi rasul ada yang nganggur? Tidak ada. Nabi Dawud alaihissalam, beliau mencari kayu bakar untuk dijual sebagai nafkah kepada keluarganya. Nabi Musa alaihissalam, banyak pekerjaan beliau. Beliau pernah apa? Menarik air dari sumur. Sebagai penarik air dari sumur untuk orang-orang yang menggunakan air sebagai apa? Minum hewan-hewan ternak mereka. Beliau mengambilkan air sebagai pekerjaan dan itu diupah, digaji. Semua Nabi dan Rasul mereka bekerja, para sahabat bekerja. Ada yang bekerja di kebun, ada yang bekerja di masjid. Seorang wanita yang dipekerjakan oleh Rasulullah untuk membersihkan masjid, bekerja. Rasulullah sendiri bekerja. Rasulullah pernah memerah susu. Rasulullah pernah mengembalakan hewan. Rasulullah pernah berjual beli kurma. Rasulullah pernah berjual beli unta. Rasulullah tidak diam saja di Masjid Nabawi. Dia berzikir, baca Quran, merajaah, ketemu malaikat Jibril terus, tidak. Ada kalanya beliau bekerja mencari sebab, berikhtiar untuk mendatangkan rezeki dari Allah Ta'ala. Kalau ada orang yang menyelisihi Nabi SAW, maka orang ini yang keliru. Bukan ayatnya yang salah, bukan ayatnya yang salah dalam memahami konteks ayat itu sendiri. Ayatnya benar, tapi bagaimana pemahaman ayat ini dipahami oleh Nabi dan para sahabat, itu yang kita ikuti. Kemudian juga Nabi SAW ketika menjelaskan tentang orang-orang yang bertawakal, tawakal tidak diam saja. Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari menyebutkan tentang konsep tawakal. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr tardu himasa wa taruhu bitana. Kalau kalian benar-benar ingin menjadi orang yang bertawakal, tawakal yang benar itu seperti apa? Kata Rasulullah SAW, bagaikan seekor burung. Pagi hari dia terbang mencari nafkah, mencari makan, berusaha. Sore hari dia pulang dalam keadaan perutnya kenyang, bahkan kadang dia membawa bekal untuk anak-anaknya dalam sangkar burung itu. Burung tidak diam untuk mendapatkan nafkah. Burung tidak menunggu di sangkarnya untuk menunggu rezeki nomplok tiba untuk dia. Tidak. Dia keluar untuk bekerja, mencari, berikhtiar, tapi dengan cara yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, menghindari jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsep yang kedua yang harus kita pahami tentang rezeki. Sebagaimana kita singgung tadi bahwa setiap jiwa, setiap kita tidak akan mati sampai habis jatah rezekinya. Setiap kita tidak akan mati sampai jatah rezeki kita habis. Disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak. Nabi SAW bersabda, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna ahadakum lan yamuta hatta tastakmila rizqaha." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak akan meninggal dunia sampai rezekinya sempurna.
sampai habis jatah rizkinya baru kita meninggal dunia. Fala tastabti'ur rizqa ittaqullaha ayyuhan nas. Jangan pernah kalian menganggap rizkinya Allah itu lambat. Bertakwalah kepada Allah. Jangan pernah menganggap rizkinya Allah datangnya lambat. Ini kadang-kadang menjadi penyakit kita. Ya. Kita memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala tapi dengan pemikiran yang jelek, menganggap bahwa Allah lambat rizkinya. Berprasangka buruk kepada Allah bahwa Allah menahan rezeki kita. Ini kekeliruan dan itu termasuk keyakinan yang menyimpang. Menganggap lambat turunnya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilarang oleh Rasulullah. Fala tastabti'ur rizqa. Jangan pernah kalian menganggap rezeki Allah lambat. Dan itu kan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr yang sering kita baca, sering kita dengar. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Adapun manusia jika dia diuji dengan harta yang Allah berikan kepadanya, pemberian Allah berupa harta itu ujian pada dasarnya. Allah berikan sedikit kemuliaan dia di dalam kehidupan dunia, maka pada saat itu dia berkata Rabbi akraman. Allah zat yang senantiasa memuliakan hamba. Sebaliknya wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi jika dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala bukan menahan ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki pada dia pada saat itu. Karena pada saat itu mungkin jatah rezekinya enggak ada. Manusia berkata Allah itu suka menghinakan hambanya. Apa makna Allah suka menghinakan hambanya? Ditafsir oleh banyak para ulama. Seorang meyakini Allah memperlambat turun rezeki untuk dia. Di antara makna Allah menghinakan hamba karena rezeki yang tak kunjung tiba untuknya, maksudnya hatinya, prasangganya berkeyakinan Allah telah memperlambat rezeki untuknya. Jadi termasuk keyakinan yang tidak boleh. Ittaqullah. Jika ada yang punya keyakinan demikian, bertakwa kepada Allah, bertaubat. Wa ajmilu fit talab. Tapi fokuslah kalian dalam hal mencari rezeki. Itu yang harus diperhatikan. Tidak mengeluh, tidak berbuksana kepada Allah. Lisannya tidak mencela Allah Subhanahu wa taala, tetapi berusahalah. Khudhu ma halal wa da'u ma harama. Ambil jalan yang halal dalam mencari rezeki, tinggalkan jalan-jalan yang haram di dalam mencari rezeki. Tapi yang jelas, setiap kita tidak akan meninggal dunia sampai jatah rezeki kita habis. Sampai jatah rezeki kita habis, kita akan meninggal dunia. Beberapa hari yang lalu tepatnya, di Ribu Bujang itu ada orang yang gara-gara kesulitan bab rezeki, bab nafkah, dia memotong kemaluannya dengan asumsi dia akan bunuh diri. Qadarullah wa ma syaa fa'al, kemaluan sendiri sudah dipotong, enggak mati. Orang masih hidup sekarang. Sempat masuk rumah sakit beberapa hari, sekarang sudah kerja lagi. Tapi mohon maaf, itu sudah tidak ada. Apa pelajarannya? Rizkinya belum habis. Dia sudah berusaha mau membunuh dirinya, dipotong mulai. Benar-benar putus. Ya. Lihat bagaimana nih orang yang keimanan terhadap rezeki kepada Allah SWT tipis, lihat. Sampai mengancam nyawanya sendiri ingin membunuh diri. Tapi qadarullah, jatah rezekinya belum habis, tidak mati. Tapi terlanjur malu. Kata orang-orang, ngapain malu? Orang tak punya kemaluan kok. Kok nggak malu ya? Ngapain malu? Kemaluannya udah hilang, ngapain malu? Subhanallah. Akhirnya jadi bahan candaan orang-orang. Subhanallah. Salah satu syekh dulu pernah menjadi imam di Masjid Kuba, dalam sebuah ceramahnya beliau cerita, ada orang yang dia terkena musibah, jatuh ke dalam sumur. Qadarullah nggak mati, dia pun minta tolong kepada manusia. Akhirnya beberapa orang datang, kemudian berusaha menolongnya, diangkat sampai ke atas. Alhamdulillah selamat, masih hidup. Ya, tubuhnya bergetar. Akhirnya untuk menenangkan orang ini, sebagian dari orang yang ada tadi mengambilkan air minum atau air susu dalam sebuah cerita, air susu.
Diambilkan air susu, disuruh minum supaya dia lebih tenang. Diminum air susunya, alhamdulillah habis, makin tenang dia. Begitu tenang, salah satu di antara yang hadir di situ tanya, "Lu kok bisa tadi kejebur di sumur itu gimana ceritanya?" Dia pun mulai bercerita kenapa dia bisa jatuh ke dalam sumur. Kalau bahasa kita mengadakan reka adegan ulang. Tadi begini. Ketika reka adegan ulang jatuh lagi ke dalam sumur. Mati pada jatuh yang kedua. Apa pelajarannya kata Syekh ini? Jatuh yang pertama dengan jatuh yang kedua beda. Jatuh yang pertama Allah takdirkan gak mati karena masih ada satu rezeki yang belum dia makan. Apa? Segelas air susu. Allah gak takdirkan mati, kenapa? Rezekinya belum habis. Sampai ketika dia sudah habiskan rezekinya itu air susu segelas, Allah takdirkan meninggal dunia. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari janjinya. Seorang manusia, setiap manusia tidak akan meninggal dunia sampai jatah rezekinya habis. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita perhatikan. Penting sekali kita memahami bahwa hakikat rezeki kita itu, hakikat rezeki kita adalah apa yang kita konsumsi, apa yang kita manfaatkan. Sementara yang kita kumpulkan belum tentu itu rezeki kita. Hakikat daripada rezeki kita apa yang kita konsumsi, apa yang kita manfaatkan, apa yang kita pergunakan. Selain itu, walaupun kita yang menumpuk mengumpulkan harta tersebut, belum tentu itu rezeki kita. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Shikhir radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali. Manusia itu selalu cerita sama orang-orang, hartaku. Ya, biasa orang kan cerita ya, saya itu baru beli ini, saya baru punya simpanan harta ini, hartaku yang di sebelah sana tuh itu, saya tuh punya tabungan sekian, saya tuh udah mengumpul semua sampai sekian, cerita-cerita. Menceritakan tentang apa? Koleksi-koleksi harta yang dia miliki. Sementara Nabi mengatakan, wa hal laka ya bani Adam min malik illa ma akalta fa afnaita. Padahal tahukah kita wahai manusia, sesungguhnya rizkimu itu hanya yang kamu makan sampai habis. Aw labista fa afnaita, apa yang kamu pakai sampai usang, atau yang kita kendarai sampai rusak, atau yang kita manfaatkan sampai tidak bisa dimanfaatkan. Itu hakikat daripada harta rizki kita. Aw tasaddaqta fa amdaita, atau rizki yang engkau sedekahkan di jalan Allah sebagai nafkah wajib atau sedekah-sedekah sunnah yang lain, maka itu yang akan kekal bagimu. Yang lain yang dimanfaatkan tadi habis. Sisanya jatah rezeki orang lain. Walau kita yang mengumpulkannya. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita manfaatkan di dunia itu rezeki kita. Apa yang kita sedekahkan itu yang akan menemani kita kekal sampai akhirat. Mulai dari alam kubur sampai surga. Sisanya jatah rezeki orang lain. Baik hilang karena kita mati, atau bahkan kadang-kadang hilang dengan seketika dalam keadaan kita masih hidup. Kita sudah lelah-lelah mengumpulkan, dapat rumah, dapat kendaraan, dapat uang, dikumpulkan, punya emas segala macam, dalam waktu yang sekejap kebakaran. Habis. Bukan jatah rezeki kita itu. Maka yakini rezeki kita adalah sesuatu yang kita manfaatkan, baik manfaat untuk dunia saja atau mungkin yang kita sedekahkan sehingga manfaat sampai kehidupan akhirat. Maka sekaya apapun kita, sebanyak apapun penghasilan kita, tidak akan mampu melampaui jatah rezeki kita. Sudah dicatat oleh Allah SWT. Kalau ada orang yang punya simpanan 1 ton beras, maka dia hanya akan makan sekian kilo saja kan? Kalau ada orang punya koleksi mobil ratusan, yang ia pakai 1, 2, 10 itu udah paling banyak. Ya, kalau ada orang memiliki 100 rumah, dia akan tinggal di satu tempat saja. Yang lain mungkin rezeki milik orang lain, mungkin ahli warisnya, mungkin dicuri sama orang. Apapun bisa terjadi. Ini berjamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep berikutnya, yang keempat,
Ingat, apapun yang kita miliki sekarang dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berupa apapun, semuanya tidak akan lepas dan tidak akan bisa lari dari yang namanya hisab di hadapan Allah. Uang kita akan dihisab, bukan per 1 juta, per 1 rupiah jika Allah mampu. Jika Allah berkehendak mampu, maksudnya seperti itu. Kapan dapatnya, dari mana dapatnya, apa sebabnya, dari jalan yang halal atau haram akan ditanya oleh Allah, detail, rinci. Kemudian untuk apa digunakan juga akan ditanya oleh Allah, rinci. Persidangan hamba di hadapan Allah, tidak ada yang bisa menyembunyikan apapun itu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah SWT. Kenapa tidak tersembunyi? Ya, kaki, tangan kita semuanya berbicara. Kulit-kulit kita akan berbicara. Apa yang kita lakukan dahulu, yang dahulu di dunia tersembunyi di hadapan manusia, di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Dan semuanya akan ditanya oleh Allah SWT rinci. Harta kita, makanan yang kita makan, kendaraan kita, tempat tinggal kita, pakaian kita, ya, kebun kita, semuanya akan ditanya. Aset-aset kita ditanya oleh Allah. Semakin kaya berarti semakin lama hisabnya. Makanya dalam beberapa riwayat kan, orang miskin masuk surga lebih dahulu dibandingkan orang kaya. Tapi bukan berarti kemudian orang miskin derajat surganya lebih tinggi dari orang kaya, belum tentu. Kalau orang miskin juga miskin yang zalim kesalahan hidupnya, ya, membangkang kepada Allah SWT. Orang kaya walau hisabnya lama tapi dia taat kepada Allah, kekayaannya menjadi aset akhiratnya, tinggi kedudukannya. Abdul Rahman bin Auf, orang kaya dia, luar biasa kekayaan beliau. Utsman bin Affan, orang kaya. Dalam sebuah satu kali peperangan, Utsman bin Affan pernah menyumbang, kalau ditaksir mungkin bisa 10 triliun sumbangan beliau untuk sekali perang. Kalau diuangkan di zaman sekarang, karena datang 100 unta, ya, datang 100 unta beserta isi-isi yang dibawa oleh unta, disumbang oleh Utsman. Tidak cukup, datang lagi 100 unta, datang lagi sampai 300 unta beserta isinya uang. Belum lagi kuda, kemudian datangkan lagi oleh Utsman bin Affan 200 ekor kuda perang, harganya masih mahal. Langsung ditambah lagi dengan uang kontan, dinar, diserahkan kepada Rasulullah SAW membawa karung. Orang kaya raya. Apakah Utsman surganya rendah? Oh, tinggi. Bahkan termasuk 10 sahabat yang dijamin surga. Tetapi ingat, tidak tercela menjadi orang kaya, tapi tercela ketika tidak bisa memanfaatkan kekayaannya untuk meringankan hisabnya di hadapan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian di hari kiamat setiap kita akan ditanya tentang kenikmatan yang kita rasakan. Semua kita di sini Allah menggunakan latus'alunna. Kalau yang belajar bahasa Arab, latus'alunna, nun tasydid di sini disebut dengan nun taukid. Taukid itu penekanan. Artinya kemudian sungguh kalian pasti akan ditanya oleh Allah, dihisab dari setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya Nabi Muhammad bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'ah. Tidak bergeser telapak kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4. Ditanya tentang 4 perkara. Di antara 4 perkara itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang harta, tentang kekayaan, tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah akan tanya satu persatu, dari mana dapat, untuk apa dimanfaatkan. Ya. Tidak bergeser kaki kita sampai selesai ditanya. Coba bayangkan, kalau yang kekayaannya sampai luar biasa banyak. Contoh misalnya siapa? Raja-raja dunia, itu kekayaannya luar biasa. Ditanya satu persatu rinci, dari mana dapat, untuk apa dikeluarkan. Kakinya nggak bisa geser. Makanya ada istilah nanti akan terjadi kemacetan di akhirat.
nunggu ditanyain. Nggak bisa bergeser kaki kita. Antum pernah nggak terjebak macet di dunia ini? Lagi safar naik kendaraan terjebak macet, pernah? Pernah. Berapa lama? Sehari saja rasanya sudah setahun. Apalagi mau lebaran, nggak nyampe. Waduh, udah gelisah. Padahal biasanya nggak macet-macet amat, masih jalan dikit-dikit ya, jalan semeter berhenti lagi, jalan semeter berhenti lagi. Itu kan macet ya. Ini macet benar-benar macet total, nggak bisa gerak, diem kakinya. Itu beratnya hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa setiap rezeki kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik yang sudah habis dikonsumsi ataupun mungkin yang masih tersimpan setelahnya, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ada satu kisah disebut oleh Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah SAW suatu hari beliau keluar dari rumah. Di persimpangan jalan beliau ketemu Abu Bakar dan Umar. Ya, maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka berdua, wahai Abu Bakar dan Umar, apa yang menyebabkan kalian berdua keluar dari rumah ini? Abu Bakar dan Umar keduanya sepakat menjawab al-jur. Kami sedang lapar. Keluar rumah mau cari makan. Lihat ini kuatkan para sahabat, Rasul dan para sahabat. Rasulullah itu bahkan para sahabat juga termasuk Abu Bakar dan Umar, mereka bukan orang miskin. Tapi kekayaan mereka tidak pernah konsisten. Ngerti nggak? Kalau orang kaya lama. Kalau mereka enggak. Ada kalanya kaya banget, ada kalanya miskin banget sampai makanan di rumah nggak punya. Nggak punya makanan, sehingga keluar mau cari makan. Cari makan itu bukan beli, mau cari orang yang mau kasih makan. Berarti itu nggak punya makanan. Padahal dalam banyak riwayat mereka kalau infak jor-joran. Kadang-kadang mereka kaya raya, tapi nggak jarang sedang kaya tiba-tiba langsung miskin. Miskin bukan karena bangkrut, miskin karena sedekahnya. Nah, itu yang membedakan antara keadaan mereka. Kaya raya, tapi tiba-tiba langsung habis duitnya. Di mana habisnya? Fisabilillah. Bukan bangkrut usahanya, enggak. Fisabilillah. Enggak punya makanan. Kata Rasulullah SAW, yang membuat kalian keluar dari rumah adalah hal yang sama yang membuat aku keluar dari rumah. Rasul pun sama lapar. Sama-sama lapar ketemu di persimpangan jalan. Akhirnya Rasulullah, mari kita cari makan. Nyari-nyari rumah para sahabat yang kiranya bisa jamu makan. Akhirnya mereka singgah di rumah salah seorang Ansar namanya Abu Ayyub. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sampai di rumah Abu Ayyub, ketuk rumah, ketika dibuka ternyata istrinya. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu sedang tidak ada di rumah. Istrinya mengatakan, marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Ayo masuk, selamat datang kamu. Ditanya, mana suamimu? Kata dia, suamiku lagi keluar cari air kamar agar kami bisa masak. Karena tidak setiap rumah punya sumur zaman itu ya. Sedang keluar cari air kamar untuk bisa dimanfaatkan. Hingga Abu Ayyub Al-Ansari datang ke rumah, dia melihat di rumahnya ada tamu Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Dia berkata, alhamdulillah, al-yawm, alhamdulillah hari ini tidak ada salah seorang sahabat siapapun itu yang tamunya lebih istimewa daripada saya. Tamunya orang terbaik ini, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Ya, ada para sahabat yang tamunya lebih istimewa dari saya, kata Abu Ayyub Al-Ansari. Maka beliau ingin sekali memuliakan Rasulullah SAW dan dua sahabatnya ini. Ya, akhirnya sahabat ini keluar mengambil beberapa tandan kurma basah dan kurma kering, dihidangkan di hadapan Rasul dan Abu Bakar dan Umar. Kemudian Abu Ayyub hendak keluar lagi, ditanya oleh Rasulullah, hendak ke mana? Hendak mengambilkan susu yang terbaik untuk minumannya. Kata Rasulullah SAW, tidak perlu. Ya, tidak perlu untuk mengambilkan susu. Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala segera ke belakang, ambil domba yang dia punya, dia potong, dia masak, dia suguhkan kepada Rasul dan dua sahabatnya. Benar-benar ingin menjamu tamu, apalagi tamunya istimewa. Langsung dipotongkan kambing, karena dia tahu makanan kesukaan Rasulullah adalah kambing. Ya, makanan kesukaan Rasul adalah kambing, khususnya paha bagian depan, itu favoritnya Rasulullah. Dihidangkan kambing kepada Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Selesai mereka dijamu, makan, minum, selesai, maka Nabi berkata kepada Abu Bakar dan Umar, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangan Allah, la tus'aluna an hadzal na'im yaumil qiyamah, kalian
kalian ini, kita maksudnya, akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang baru saja kita makan ini. Artinya ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh yang baru saja kita nikmati dari nikmat Allah di hari kiamat akan dihisab. Akhrajakum min buyutikumul ju' thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Kita keluar dari rumah, Allah takdirkan kita keluar dari rumah dalam keadaan lapar. Tapi sekarang Allah takdirkan kita perutnya kenyang-kenyang. Ini semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kasus misalnya antum diajak makan sama orang, traktir makan, jangan kira yang akan dihisab yang traktir saja. Kita yang ikut makan juga akan dihisab dari apa yang kita makan. Semuanya tidak akan lepas dari hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Isya. Yang terakhir, yang kelima, bahwa prestasi atau nilai setiap manusia tidak pernah diukur dari segi harta di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Prestasi manusia, nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hasil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah Allah mengukur dari sisi dunia, dari sisi harta sama sekali tidak. Tapi bukan berarti kemudian tercela orang yang punya harta, tidak juga. Kalau bermanfaat, sungguh Allah mencintai hamba ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbun nasi ila Allah atba'uhum linnas." Manusia yang mendapatkan kecintaan dari Allah, yang paling dicintai oleh Allah, yang bermanfaat untuk manusia. Kalau ada orang kaya, hartanya bermanfaat untuk orang banyak, dicintai oleh Allah SWT. Tapi kekayaan tidak menjadi mutlak ukuran Allah mencintai seorang hamba. Tidak. Prestasi hamba tidak diukur dengan itu. Karena prestasi hamba diukur dengan apa? Ketakwaan. Ketakwaan kepada Allah. Makanya kalau ditanya mana yang baik, orang miskin atau orang kaya di mata Allah, sulit untuk mengatakan ini. Apalagi pertanyaan miskin, kaya sama-sama bertakwa. Susah. Siapa yang mengetahui jawabannya? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung bagaimana Allah akan menghisab kedua hamba tersebut. Karena miskin dan kaya tidak menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang akan dicintai oleh Allah atqakum. Siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang paling bertakwa, terutama bertakwa dalam bab rezeki. Ya, karena ini yang kita bahas. Bertakwa kepada Allah dalam bab rezeki. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.